Konnichiwa minasang, di video kali ini kita akan lanjut membahas buku Marugoto A2 Rikai bab 3. Nah, di bagian pertama teman-teman akan menemukan gambar ini ya, dari gambar A sampai I. Kira-kira ini gambarnya tentang apa? Mari kita bahas satu-satu. Di sini sebelumnya jawabannya sudah ada teman-teman. Jadi teman-teman yang mau nyalin atau mau langsung jawab itu boleh banget. Tapi jangan lupa untuk pahami juga jawabannya kira-kira artinya apa. Kita bahas dari yang gambar pertama itu ada sakura ya, pohon sakura. Kemudian gambar yang B itu ada himawari yang artinya bunga matahari. Kemudian yang C itu ada momiji. Momiji itu sendiri kayak daun musim gugur gitu. Atau mungkin yang teman-teman sering dengar itu namanya daun maple. Kemudian yang D ada mikang. Mikang itu jeruk mandarin ya, atau biasa juga disebut satsuma. Kemudian yang E itu ada budo. Budo itu sendiri adalah seperti di gambarnya anggur ya. Kemudian yang F ada yukata. Yukata ini adalah kimono ya. Kemudian yang G ada suki, yang artinya ski. Kemudian yang H ada nyuga kushiki, yang artinya adalah upacara penerimaan mahasiswa baru atau siswa baru. Kemudian yang I ada shongatsu, seperti katanya sendiri di kalimatnya ada gatsu yang artinya bulan, berarti ini identik dengan suatu hal yang berkaitan dengan periode yang artinya adalah tahun baru. Kemudian yang J itu ada tsukimi yang artinya melihat bulan. Jadi kayak ada identik upacara-upacara di Jepang gitulah ya. Kemudian yang K ada hanabi yang artinya adalah kembang api. Dan yang terakhir ada hanami. Hanami ini sendiri dari awalan katanya tuh ada hana, berarti bunga, berarti melihat bunga. Baik, di bagian selanjutnya di sini teman-teman diminta untuk menjawab soal ya di Moji Kotoba yang bagian 2. Di sini teman-teman diminta untuk menjawab kira-kira nomor 1 sama 4 itu jawabannya apa sesuai dengan tabel-tabel yang ada di sini. Ada A, ada A itu ada samui desu, yang B itu ada suzushi desu, yang C ada atsui desu, yang D ada atatakai desu. Samui artinya dingin, suzushi itu artinya sejuk, dan atsui artinya panas, dan atatakai yang artinya hangat. Nah, di sini sudah jawabannya ya, kita bahas aja langsung kayak singkat-singkat aja. Nomor 1, natsu. Natsu udah pasti panas ya, berarti jawabannya C, atsui desu. Kemudian yang nomor 2, aki. Aki itu karena musim gugur berarti posisinya pasti sejuk ya, berarti suzushi desu. Kemudian nomor 3, fuyu. Fuyu udah pasti salju, berarti dingin, berarti yang A, samui desu. Kemudian yang nomor 4, haru. Haru itu karena sedikit berangin-angin gitu, jadinya hangat, atatakai desu. Oke, selanjutnya di sini teman-teman diminta untuk mendengarkan audio di akhir Moji Kotoba bagian 3. Kemudian teman-teman disuruh untuk menjawab audio yang teman-teman dengar, kemudian mencatatnya di tabel yang ada. Di sini sudah ada jawabannya, teman-teman yang mau lihat jawabannya boleh, tapi yang mau berlatih sendiri juga boleh. Mari kita langsung dengarkan audionya bersama-sama. 第3課。日本は今、春です。日本は1、春です。文字と言葉。1、文字と言葉。聞いて書きましょう。3、涼しい、聞いて書きましょう。涼しい。2、涼しい。好きな季節、 2、好きな季節。好きな季節。春の花、 3、春の花。4、春の花。
冬のスポーツ、 4冬のスポーツ、 冬のスポーツ Nah, itu tadi audio yang baru kita dengarkan ya. Kemudian bagian selanjutnya di sini kita akan bahas pola kalimat yang udah kita pelajari di sebelumnya. Jadi pola kalimat yang kita akan pelajari itu adalah nani-nani narimas. Nah, biasanya pola kalimat narimas ini adalah pola kalimat yang memiliki makna menjadi dalam bahasa Indonesia, yang artinya itu berfungsi untuk menyatakan suatu perubahan. Bisa itu perubahan misalnya dari putih, misalnya dari warna putih jadi warna hitam, atau mungkin perubahan cuaca dari dingin jadi panas, atau mungkin perubahan tinggi badan dari misalnya tingginya dari 165 jadi 170. Jadi apapun yang menyatakan suatu perubahan, itu kita bisa menyatakan dengan bentuk narimas ini. Nah, adapun pola kalimatnya itu terbagi jadi 3, yaitu jika menggunakan kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda. Kita bahas dulu yang kata sifat i. Kalau perubahannya itu adalah menggunakan kata sifat i, maka kita menambahkan ku, kemudian narimas. Nah, di sini i-nya di sini kita hapus. Akhiran i-nya kita hapus, jadi kita tambahnya ku narimas. Ya. Kemudian untuk kata sifat na ini kita tinggal tambah ni narimas, dan juga untuk kata benda itu sama kayak kata sifat na, tambah ni narimas. Oke, di sini udah ada contohnya ya. Kalau misalnya dia kata benda, dia tuh pakai ni narimas. Kalau misalnya dia kata sifat i tambah ku narimas, kemudian kata sifat na itu juga ni narimas. Contohnya haru. Haru ini kan kata benda ya. Jadinya dia tinggal haru ni bla bla bla. Kemudian atatakai. Atatakai ini kan kata sifat i. Jadi i-nya di akhir kita hapus, jadi kita tambah ku. Jadinya atatakaku. Kemudian kireina. Kireina di sini kita nggak ada hapus apa-apa, tapi bentuk nanya kita nggak usah ikutkan ya. Jadinya kireini. Oke, di sini ada contoh soal. Teman-teman akan disuruh untuk mendengarkan audio terlebih dahulu ya. Kira-kira jawabannya apa? Walaupun di sini sudah ada jawabannya, tapi untuk memastikan lagi ya. Mari kita dengarkan audionya. 2-1 聞いてチェックしましょう。1、インドネシアは一年中暑いです。2、東京の8月は暑いです。9月頃、だんだん涼しくなります。3、東京は3月頃、冬から春になります。4、あの公園はいつも花がきれいです。5、私の好きな季節は秋です。Nah, itu tadi audio yang baru aja kita dengarkan. Kita bahas beberapa soal yang ada di pertanyaan ini ya. Saya ambil contoh dari nomor 3 dan 4. Nomor 3. Nomor 3 ini soalnya adalah Tokyo wa Sangatsugoro Fuyukara Aki ni narimasu. Nah, di sini jawabannya kenapa ada bentuk aki ni narimasu, kenapa ada bentuk narimas? Karena di soalnya di sini menyatakan ada perubahan waktu. Jadi Tokyo itu dari bulan 3 ya, Sangatsugoro itu akan Fuyukara itu menjadi aki ni narimasu. Jadi ada bentuk perubahan di sini. Nah, coba teman-teman lihat soal nomor 4. Soal nomor 4 itu jawabannya kirei desu. Kenapa nggak kirei ni narimasu? Nah, kita lihat dulu soalnya. Soalnya di sini kita baca ya, ano koen wa itsumo hana ga bla 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 bla. Nah, di sini di soalnya itu nggak ada menyatakan perubahan, baik itu perubahan waktu, perubahan bentuk dan sebagainya itu nggak ada.
Jadi di sini hanya menyatakan kalau misalnya tamannya itu banyak bunga, jadinya kirei desu. Jadi nggak ada menyatakan suatu perubahan gitu ya. Jadi di sini teman-teman harus pahami konteks soalnya dulu, baru lihat kira-kira apakah itu menyatakan perubahan atau enggak. Oke, di sini ada soal lagi ya. Ada 10 soal. Di sini sudah ada jawabannya. Buat teman-teman yang mau salin itu boleh banget. Dan buat teman-teman yang ingin berlatih juga boleh banget. Di sini ada audionya, mari kita dengarkan audionya bersama-sama ya. 2-2聞いてチェックしましょう。聞いてチェックしましょう。 1、3月頃、春になります。 3月頃、 2、春になります。春は暖かくなります。 春は3暖かくなります。花がたくさん咲きます。公園がきれいになります。公園が4、きれいになります。子供は1年生になります。子供は1年生になります。 7月頃、夏になります。 7月頃、 6夏になります。 夏はとても暑くなります。夏はとても7暑くなります。海が賑やかになります。海が賑やかになります。海が静かになります。海が静かになります。山のもみじが赤くなります。山のもみじが10赤くなります。果物がとても美味しくなります。果物がとても美味しくなります。 Nah, itu tadi audio yang kita dengarkan ya. Baru aja kita dengarkan dari nomor 1 sampai 10. Nah, di sini teman-teman bisa berlatih ya. Berlatih membuat perubahan bentuk nani-nani narimas. Kita bahas beberapa soal aja. Di sini saya ambil contohnya nomor yang 9 deh. Yama no momiji ga akaku narimas. Nah, di sini kan menyatakan perubahan ya, karena momiji di Gunung Yama itu berubah menjadi akai, berubah jadi merah. Jadi kita ubah ke bentuk narimas, jadinya akaku narimas. Karena si akai ini merupakan bentuk kata sifat i. Contohnya lagi nomor 10. Kudamono ga totemo oishi. Nah, kalau misal menyatakan perubahan lagi, di sini kan katanya kudamono, ya, buah-buahannya itu sangat enak. Berarti kalau perubahannya itu menyatakan perubahannya sangat enak, berarti kan kita ubah ke narimas. I-nya kita hapus, jadinya oishiku narimas. Oke, mungkin itu aja hal-hal yang perlu dipelajari di bab ini. Buat teman-teman yang udah menonton, arigatou gozaimasu. Jangan lupa